Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita melakukan proses terapi salah satu pasien, di mana pasien ini mengalami gangguan di area persekitaran jantung dan gangguan pada lambung. Dapat kita lihat bagaimana penumpukan area di persekitaran jantung di bagian persekitaran belikat. Allah kalau sering dibuang, misalnya dalam 1 bulan sekali dibuang, sistem peredaran darah tidak akan lebih lancar. Yang di area organ tertentu yang bermasalah, insya Allah dia akan mengalami penyembuhan. Karena ketika dibuang unsur-unsur racunnya tadi diisi dengan sel-sel darah yang baru. Nah, sel-sel darah yang baru itu obat. Sebelumnya, ketika kita pertanyakan kepada pasien berkaitan dengan penyakit yang dialami oleh beliau ini, bahwa sering mengalami pada sesak di bagian nafasnya, dan bahkan beliau mengatakan bahwa ada gangguan pada pencernaan, terutama pada bagian lambung dan usus. Dan ketika kita melakukan proses terapi pembekaman, memang di area yang disebutkan itu banyak sekali penumpukan darah yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh atau cairan interstisial. Untuk itu kita sarankan kalau beliau ini untuk rutin berbekam, terutama 1 bulan sekali, supaya dengan hasil rutin dari berbekam tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan penyakit yang dialami oleh pasien. Bahkan ketika kita melakukan proses totok punggung sebelum pembekaman, memang di area persekitaran belikat hingga ke area persekitaran ginjal, memang di sebelah kiri pasien itu memang ada bagian-bagian yang bermasalah, dan itu kita buktikan dengan bagian yang agak menonjol di bagian persekitaran punggung. Berkaitan dengan persoalan rutin berbekam, hal ini telah kita buktikan banyaknya pasien-pasien yang diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat terapi dengan pengobatan bekam ini. Karena kita sebagai Muslim tentunya membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan persoalan masalah bekam, di mana kata Nabi SAW, kesembuhan itu ada pada meminum madu, kemudian pada sayatan pisau, maksudnya adalah berbekam, dan penggunaan metode kai. Dan Nabi SAW melarang umatnya untuk penggunaan metode kai. Begitu juga Nabi SAW ketika mendapatkan perintah solat 5 waktu melalui suatu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ketika beliau dimi'rajkan dan tidaklah beliau bertemu dengan para malaikat, melainkan para malaikat ini mengatakan kepada Nabi SAW, perintahkan umatmu untuk berbekam. Maka jelaslah bahwasanya bekam ini merupakan tibu nabawi atau pengobatan Nabi SAW yang sangat direkomendasikan. Walaupun bekam ini sebelumnya sudah ada pada zaman-zaman sebelum Nabi SAW, ini lebih ditekankan lagi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Hal ini menunjukkan bahwa bekam ini memainkan peran yang sangat penting di dalam kesembuhan penyakit. Adapun
bagi yang kemungkinan tubuh tidak mengalami penyakit-penyakit yang berat, maka bekam juga sangat dianjurkan, karena bekam bukan hanya untuk sebagai terapi pengobatan untuk mengobati penyakit, namun ia juga sebagai pencegahan preventif dari berbagai macam penyakit-penyakit. Bekam di zaman kekinian tentunya adalah sesuatu hal yang sangat diperlukan dan dibutuhkan, karena untuk mengeluarkan unsur-unsur racun atau toksin-toksin yang ada di dalam tubuh, baik itu dikarenakan dari pola makanan yang kita makan, di mana makanan-makanan terkadang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi tubuh, begitu juga udara-udara yang sudah terkontaminasi dan sebagainya. Jika seandainya masuk ke dalam tubuh, maka ini menjadi suatu problema yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Pada pasien yang kita terapi ini juga kita melakukan proses pembekaman di area depan pada bagian perut, jelasnya adalah di bawah dada. Ini khusus untuk mengatasi problema persoalan masalah pencernaan yang dialami oleh pasien, baik itu berkaitan dengan asam lambung maupun berkaitan dengan penyakit di area persekitaran usus. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesembuhan bagi kita yang mungkin mengalami penyakit, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bentuk keburukan-keburukan. Dan insya-Allah dengan terapi bekam atau al-hijamah ini sebagai salah satu metode yang kita lakukan karena mengikuti sunnah ataupun perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.